Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosanasi Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik dilimpahkan Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Akhirnya dalam satu hitungan dimulai dari 1, hari ini tayangan kita masuk ke tayangan 100. Pada tayangan ke-100 yang spesial ini, saya pun juga membawakan sesuatu tema yang spesial. Yaitu temanya adalah hubungan keris-keris berdapur kebo dengan Hari Raya Imlek. Sekaligus kita nanti akan mereview keris nomor 5270 dan keris terbaru saya 5566. Namun sebelumnya, atas nama pribadi maupun JS Collection, kami mengucapkan selamat Hari Raya Imlek yang jatuh tepat hari Jumat 12 Februari 2021, besok lusa. Dengan pertanda sebagai tahun kerbau logam, mampu memberikan energi serta aura yang positif untuk perkembangan karir dan keuangan kita semuanya. Dan konon pada tahun kerbau logam ini diberikan sesuatu yang spesial untuk orang-orang yang bersiu atau tahun kelahiran siu naga, kelinci, kambing, macan, tentu kerbau sendiri. Harapan yang baik, tidak ada sesuatu yang jelek. Senantiasa harapkanlah yang terbaik, karena yang terbaik itu akan terjadi. Untuk itu, selamat Hari Raya Imlek kepada yang merayakannya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ketepatan dalam 1 minggu terakhir, kalau nggak salah, ramai sekali di kalangan teman-teman Tosanaji. Banyak sekali dibicarakan keris-keris yang berdapur kebo atau maisok, baik itu dalam percaturan sehari-harinya ataupun uploadan di FB-nya. Menurut saya, kalau dipikir secara akal, ya masuk akal. Karena tahunnya aja kerbau logam. Kerbau itu kebo, logam itu besi. Sehingga kebo dari besi yang gak ada lain dalam Tosanaji, ya keris berdapur kebo. Karena Tosanaji adalah terbuat dari logam, yaitu besi. Sehingga menurut saya itu hanya sengaja untuk dikait-kaitkan saja. Menurut saya pribadi, kalau ditanya hubungannya, ya tidak ada hubungan secara langsung. Mungkin hanya sebuah penanda suatu waktu saja, di mana saudara-saudara Tosanaji Nusantara turut berbahagia, turut bertoleransi, karena ada saudara lainnya yang mau merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Untuk itu, saya pun tepat pada tayangan ke-100 ini sengaja untuk mereview keris-keris berdapur kebo yang saya miliki. Kali ini saya ingin mereview 2 keris. Yang pertama adalah
keris dengan nomor 5566. Kalau kita lihat dari sisi rangkanya, sangat cantik sekali. Timoho dengan suatu pola yang luar biasa, dengan mendak yang lawasan cukup menarik, ditambah dengan handle tayuman yang merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa, sehingga layak kita melihat semacam satu sandangan yang kalau dari jauh kita rasakan sangat luar biasa. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Mari kita lihat dengan teliti. Secara dapur, ketika keris lurus, bergandik tinggi, tanpa ada gereneng, tapi menggunakan sesuatu pijetan, ya inilah kita sebut dengan yang namanya dapur maisolager atau kebolager. Cukup mungil, tapi tetap di atas 30, berarti masuk dalam kategori keris standar, tepatnya 31 cm. Tanpa pamor, yaitu kelengan. Kemudian tangguh, khas, dengan gonjo yang sangat tebal, dengan besi khas seperti ini, bolehlah kita sebut dengan tangguh jenggolo. Kebolager tangguh jenggolo. Namun kebolager ini saya berikan suatu embel-embel kebolager Sujen Ampel. Kalau kita bicara tentang Sujen Ampel adalah ada dua pendekatan. Yang pertama, Sujen Ampel dianggap sebagai dapur. Sujen Ampel sebagai dapur itu adalah merupakan suatu keris yang lurus dengan sekar kacang. Ini tanpa sekar kacang, dengan sekar kacang, dan jalen 1, lambe gajah 1, ada unsur pijetannya, dan ripandannya rangkap atau susun, dan pengawakannya gilik. Yang kedua, Sujen Ampel tidak hanya bisa dilihat dari sisi dapur, tapi ada juga orang yang membahas Sujen Ampel yang merupakan suatu gaya, di mana gaya ketika keris setebal ini, gilik ini, dan di mana membentuk segi empat kayak wajik seperti ini. Barangkali ini akan lebih kelihatan. Yang tebalnya cukup dianggap seperti ekstrim seperti ini. Inilah banyak orang menganggapnya sebagai gaya Sujen Ampel. Jadi saya mengatakan ini adalah semacam suatu kebolager Sujen Ampel, bukan merupakan dapur kebolager ditambah dengan dapur Sujen Ampel, namun kebolager yang besinya gilik setebal ini, seperti kayak wajik dari bawah hingga atas, cukup ekstrim tebalnya. Itulah yang saya sebut dengan kebolager Sujen Ampel, sehingga lebih dari aspek gaya. Apapun itu, memang besinya jenggolo itu sangat khas. Bisa dibilang Tosanaji ini adalah tanpa minyak. Tapi kalau Anda melihat, benar-benar seperti berminyak. Itulah besi kalau uletannya sangat matang, akan membuat semacam suatu pesona yang sangat luar biasa. Jadi seolah-olah tanpa minyak tapi besinya berminyak, menandakan tentang hebatnya tempaan daripada besi ini. Mari kita lihat secara filosofi. Sebagian orang kebolager itu adalah keris yang paling cocok didedikasikan untuk para petani. Lebih disifat sebagai produsen, tapi juga tidak hanya untuk petani, tapi juga untuk yang kita sebut dengan peternak. Ya, kalau untuk petani, semoga hasil pertaniannya melimpah. Untuk peternak, semoga ternaknya berkembang melimpah. Namun saat itu tidak banyak yang kita sebut dengan fungsi sebagai seorang pengusaha. Padahal
kalau keris ini didedikasikan sebagai produsen untuk mengembangkan usaha yang dilakukan, saya pikir juga cocok untuk seorang pengusaha. Jadi, keris ini secara filosofi adalah lebih terkait untuk mengembangkan sebuah sumber daya. Karena petani, sumber dayanya adalah pertaniannya. Kalau peternak, sumber dayanya ya ternaknya. Kalau pengusaha, menurut saya, para karyawan yang bekerja sama dengan pengusaha itu adalah merupakan sumber daya. Tentunya sebagai pengusaha sumber dayanya bukan hanya manusia saja, tapi juga aspek ekonomi dan lain-lainnya. Inilah keris pertama nomor 5566 Kebo Lajer Sujen Ampel, Tangguh Jenggolo. Mari kita melangkah kepada keris yang kedua, yaitu bernomor 5270 dengan rangka kendit timoho, handle tayuman, mendak lawasan yang cukup menarik. Langsung aja kita lihat di dalamnya. Ternyata keris ini adalah keris yang bergandik tinggi, namun menggunakan sekar kacang dan looknya 7. Dalam pemahaman buku dapur, ketika keris dengan gandik yang tinggi, dengan kembang kacang di sini, yang lurus itu disebut dengan kebo teki. Namun yang look pun juga disebut dengan kebo teki. Bedanya kalau yang lurus kita sebut sebagai kebo teki, tapi kalau yang look sebaiknya kita tambahkan kebo teki look berapa? Kebo teki di sini adalah look 7. Melihat tentang perawakan yang gilik dengan besinya yang hampir mirip, seolah-olah adalah hiasan dari empu yang sama. Inilah dapur kebo teki look 7 dengan panjang 35,5 cm, keleng tangguh yang sama, jenggolo. Kalau ada orang mengatakan bahwa seperti ini kemudian kembang kacangnya ada lebih ekstrim di atas lagi di sini, itu namanya kebo kantong. Kalau masih di sini aja adalah kebo teki. Kalau kita bicara tentang masalah filosofi, kalau di Kebo Lajer tadi adalah di level produsen, kalau ini adalah di level mediatornya. Kalau dia adalah petani dalam memproduksi pertaniannya, ini semoga filosofi daripada kebo teki ini mampu membantu tuannya untuk memperlancar dalam memasarkan hasil pertaniannya. Kalau dia pedagang tanah, memperlancar dalam rangka untuk memasarkan tanahnya, termasuk ternaknya, termasuk usahanya. Sehingga bisa disimpulkan gabungan antara Kebo Lajer dan kebo teki itu mampu memberikan filosofi untuk memudahkan dalam melancarkan upaya usaha dari hulu sebagai produsen sampai ke mengantar ke end user, yaitu sebagai mediator ke hilirnya. Jadi dua keris ini akan mampu memberikan sesuatu kekuatan kita dalam rangka untuk mensukseskan usaha kita dari hulu hingga hilir. Jadi apapun itu filosofi bermakna doa, dan doa tetap hanya penyempurna
dari sebuah tindakan. Tanpa tindakan nyata ke arah itu, doa sehebat apapun tidak akan memberikan suatu kebaikan apa-apa untuk menghasilkan sesuatu. Sekali lagi, doa hanya bersifat untuk melancarkan suatu ikhtiar kegiatan nyata yang dilakukan. Jadi setelah kita paham kondisi ini, dengan demikian menurut saya tidak ada hubungan antara Hari Raya Imlek dengan Tosanaji berkebo, karena dasar pijakannya menurut saya berbeda. Bicara tentang Hari Raya Imlek berpijak pada budaya Tiongkok, sementara Tosanaji berpijak pada budaya Nusantara. Namun kita orang Nusantara yang sangat toleransi terhadap siapapun juga memberikan suatu ucapan selamat berhari raya Imlek kepada saudara-saudaraku yang merayakannya. Demikianlah sajian kami di tayangan ke-100 ini. Semoga bermanfaat. Tetap penutup dari saya, belajar berkeris tidak untuk menjadikan kita menjadi ahli. Belajar terus berkeris untuk menumbuhkan tambahnya rasa cinta kita kepada budaya Tosanaji itu. Dengan cinta teraktualisasikan untuk memiliki Tosanaji, diharapkan setelah punya Tosanaji, tingkah laku kita menjadi berubah, diwarnai oleh kaidah-kaidah yang adiluhur yang ada dalam filosofi Tosanaji. Sehingga dengan berkeris, tambah lama, tambah egonya berkurang, tentunya akan menjadi orang-orang yang lebih santun. Jangan lupa, bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Atas dasar kenapa kita dilahirkan di Nusantara, tentunya kita punya suatu peran untuk mengangkat langit Nusantara. Saya tidak tahu langit bagian mana di Nusantara yang Anda angkat, silahkan. Kita punya peran yang berbeda masing-masing. Namun kalau saya hanya sub bagian daripada budaya, yaitu Tosanaji, disitulah peran saya untuk mengangkat sebagian langit Nusantara. Dan untuk Anda semuanya, ketika peran itu tiba, kita nggak bisa apa-apa kecuali untuk menjalaninya demi suatu kebaikan Nusantara itu sendiri dan kita secara pribadi. Kalau bicara tentang masalah pembicaraan yang terakhir ini, saya jadi teringat tentang di Jepang. Di Jepang itu ada suatu semangat nasional yang sangat luar biasa yang namanya Keiretsu. Keiretsu, semangat nasionalisasi orang Jepang. Itulah penyebab kenapa ekonomi Jepang jadi sangat luar biasa. Karena di semangat Keiretsu itu memberikan suatu dorongan kepada penduduk Jepang, nasional Jepang sana, untuk dianjurkan mengkonsumsi barang Jepang sendiri. Sehingga rasanya orang-orang Jepang, kalau seandainya dia mau membeli suatu produk yang selain Jepang, atas dasar semangat Keiretsu itu jadi akhirnya jadi mengurungkan diri. Seandainya kita semua punya suatu semangat Keiretsu untuk bumi pertiwi Nusantara ini, tentunya ekonominya juga akan berkembang dengan luar biasa. Namun saya tahu di negeri ini tidak semua bisa diproduksi. Yang nggak bisa ya pilih alternatif terbaik. Tapi kalau ada, kenapa harus yang di luar? Semangat Keiretsu juga kita bisa kaitkan dengan suatu budaya. Kalau kita sudah terlahir di Nusantara,
dalam rangka mengangkat langit Nusantara. Kenapa nggak budaya kita sendiri yang kita angkat? Kenapa kita harus mengangkat budayanya orang lain sementara kita terlahir di bumi Nusantara ini? Demikianlah penutup, semoga mampu menjadikan suatu renungan buat kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Kebo Lajer Sujenampel Jenggolo. Kebo Teki Luk 7 Jenggolo.